Ya, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai people pleaser. Apa itu people pleaser? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Kita akan membahas mengenai people pleaser. Apa sih people pleaser itu? People pleaser itu adalah orang yang selalu ingin membuat orang lain untuk merasa senang, sampai-sampai melupakan kebahagiaan dirinya. Contohnya begini. Misalnya saya gitu. Ada orang minta tolong sama saya. Bagaimana ceritanya atau bagaimanapun caranya adalah saya harus bisa membantu dia, harus bisa nolong dia, harus bisa memenuhi keinginan dia. Tujuannya cuma buat dia senang. Walaupun itu mengorbankan kebahagiaan saya, mengorbankan waktu saya. Pokoknya dia harus senang, dia minta tolong sama saya, dia harus senang dan saya harus bisa nolong dia. Harus digarisbawahi bagian itunya, harus. Setiap orang yang tergolong people pleaser ya itu tadi. Jadi kalau ada orang minta tolong, orang minta bantuan, kita harus memenuhinya walaupun itu menyusahkan diri kita sendiri. Nah, itu contoh ya. Mungkin di antara kita semua, di antara yang menonton atau di antara teman-teman semua lah, ada yang people pleaser atau paling tidak pernah ketemu orang yang people pleaser. Nah, kalau kita ketemu seorang yang people pleaser ya baiknya gimana sih ya? Kita harus menasihati dia kan. Ngapain sih bela-belain nolong orang untuk sampai-sampai mengorbankan waktu kita, kebahagiaan kita. Seperti itu. Nolong orang itu baik ya, tapi kalau sampai menyusahkan diri sendiri ya akhirnya kita sendiri yang susah kan. Seperti itu. Nah, kenapa sih sampai ada orang yang menjadi people pleaser? Itu penyebabnya diantaranya ya, itu muncul karena kepercayaan diri yang rendah. Orang itu kepercayaan dirinya rendah, supaya merasa diterima, supaya bisa masuk ke dalam skop pergaulan, supaya bisa diakui, akhirnya ya dia melakukan hal tersebut. Kenapa sih bisa seperti ini? Tadi kan sudah dibilang kepercayaan diri yang rendah. Nah, kepercayaan diri yang rendah itu sendiri kenapa bisa terjadi? Pertama mungkin karena trauma. Yang kedua, tuntutan orang tua ya. Jadi orang tua nyuruhnya, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Jadi istilahnya orang tua maunya apa ya wajib kita penuhi sampai terwujud. Walaupun mungkin itu bukan bidang kita, bukan kemampuan kita, bukan keinginan kita, dan pokoknya bukan kita banget gitu. Sampai akhirnya karena tuntutan orang tua yang sedemikian besar dan kita sebagai anak merasa perlu untuk memenuhinya, maka terbawa terus tuh sampai dewasa. Akhirnya jadilah people pleaser. Nolong orang itu baik ya, dan memang dalam pelajaran kan kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, cuman menafsirkannya secara tidak tepat itu tadi akan menjadikan diri orang tersebut menjadi people pleaser atau pengennya memenuhi kebahagiaan orang lain tanpa melihat diri sendiri. Positifnya adalah ya tolong menolong itu tadi, tapi negatifnya adalah dimanfaatkan. Pernah nggak sih ngeliat orang yang udahlah minta tolong aja sama si A? Kenapa? Ya karena pasti dia kan baik, dibantu dia baik, oke. Tapi memanfaatkan kebaikan itu salah. Dan kalau kita punya temen yang tergolong people pleaser itu, bantu, berikan bantuan, diingatkan, jangan begitu-begitu banget lah. Bantu orang boleh, tapi kalau sampai menyusahkan diri sendiri ya nggak pas lah. Ciri-ciri atau tandanya tuh gimana sih kalau orang ini ternyata people pleaser? Pertama, sering minta maaf walau tidak salah. Terus misalnya kita liatin aja, maaf. Coba lihat misalnya minta laporan ya, coba lihat, salah ya, maaf deh. Loh, belum diapa-apain kok udah minta maaf. Itu biasanya mengarah ke people pleaser itu sendiri. Yang kedua, memerlukan validasi atau pengakuan orang lain. Iya, dia perlu
pengakuan orang lain seperti tadi saya bilang, supaya dia diakui, supaya dia masuk dalam tatanan pergaulan orang lain, ya dia akhirnya melakukan pertolongan yang berlebihan itu tadi, jadikan dirinya sebagai people pleaser. Yang ketiga, merasa bersalah setelah melakukan sesuatu walaupun nggak salah-salah banget ya, mungkin kurang pada tempatnya, tapi ya nggak fatal gitu, itu udah langsung bersalah berlebihan. Nah, kenapa bisa sampai begini? Karena sering dikritik siapa ya? Kemungkinan yang pertama adalah orang tua yang menginginkan keserba-sempurnaan dari si anak, akhirnya si anak jadi seperti itu. Yang keempat, selalu mengiyakan. Misalnya, tolong bantuin ini dong ya. Ya, tolong ini dong. Ya, besok bisa datang nggak? Ya, semuanya serba iyain. Pokoknya orang minta tolong sama dia, diiyain terus pasti. Nah, itulah ciri-ciri atau tanda people pleaser. Cara mengatasinya gimana? Yang pertama, menolak dengan sopan dan beri alasan jelas. Misalnya kalau kita nggak bisa memenuhi, ya udah maaf kenapa nggak bisa, berikan alasan yang jelas. Misalnya, bantuin ya besok, tolong datang ke acara ini. Nggak bisa, misalnya, kenapa nggak bisa? Ada acara keluarga. Acara gimana? Jelasin. Begini. Kalau misalnya saya nggak datang, nanti keluarga saya terbengkalai. Seperti itu. Menolak dengan sopan dan beri alasan yang jelas. Alasannya harus jelas. Jadi bukan mengada-ada ya, bukan lantas diberikan tanggung jawab, dia menolak karena memang dia nggak mau atau karena memang dia malas, tapi ini karena memang dia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut, atau mungkin karena sakit. Jadi berikan alasan yang jelas, yang logis, yang jujur, dan apa adanya, bukan dibuat-buat. Yang kedua, meminta maaf dengan sungguh-sungguh, bilang merasa bersalah. Oke, kalau salah, kalau nggak salah ya udah, biarkan saja. Dia salah, minta maaf dengan apa adanya, dan jangan diulang lagi. Jangan cuma dikit-dikit maaf dan akhirnya diulang lagi. Maaf ya, saya nggak enak nih, kemarin saya ngomongnya kasar sama kamu, ngomong kasar kan kurang pas ya, jadi minta maaf, alasannya jelas karena ngomongnya agak kasar mungkin kemarin. Atau maaf ya, saya nggak enak nih, kenapa? Kemarin pulpennya ke bawah. Loh, kok bisa ke bawah? Nggak tahu, tiba-tiba nyemplung ke kotak pensil saya. Saya pikir pensil saya, atau saya pikir pulpen saya, ternyata punya kamu. Nah, ini saya bawa, nih saya balikin. Seperti itu. Karena memang harus minta maaf. Kenapa? Karena salah. Jangan nggak salah minta maaf. Ngapain gitu? Nggak jelas. Mungkin itu gambaran singkat tentang people pleaser itu sendiri. Nanti tentu teman-teman akan menemukan orang-orang seperti ini dengan ciri-ciri seperti ini. Nanti kalau ketemu dengan orang dengan ciri-ciri seperti ini, yang paling jelas adalah berikan nasihat. Dan kalau melihat teman kalian atau teman dari Anda sekalian dimanfaatkan karena dia tergolong people pleaser, nggak enakan, kan dimanfaatin, disuruh ini itu, ingetin, jangan jadi korban, jangan cuma jadi bulan-bulanan, cuma jadi disuruh-suruh doang, akhirnya dia jadi korban. Kalau memang harus dilakukan ya nggak apa-apa, tapi kalau dimanfaatkan, nah ini yang berbahaya. Mungkin cukup sekian dari saya, memberikan gambaran tentang people pleaser. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ingin dibahas lebih mendalam lagi, bisa tulis di kolom komen. Dan tentunya jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan Wibisono dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih.